Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Nurini dari 11 IPS 3. Saya ingin menjelaskan tentang melakukan pemasaran produk. Memahami ilmu dan teknik menjual. Pertama, seni menjual. Menjual merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menarik konsumen. Ilmu menjual adalah suatu cara untuk melayani para pembeli agar mereka membeli barang-barang yang kita tawarkan sesuai dengan kecakapan dan kemampuan kita sebagai penjual. Manfaat ilmu menjual. Pertama, memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Kedua, membantu penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat. Ketiga, meningkatkan omset penjual. Terdapat 3 objek, yaitu 1. Diri penjual, 2. Barang yang akan dijual, 3. Keadaan pembeli atau pelanggan. Teknik menjual. Teknik menjual merupakan cara-cara kiat-kiat yang dilakukan penjual dalam rangka meraih konsumen. Tahap-tahap yang harus dilakukan wirausaha dalam melakukan kegiatan penjualan berdasarkan 5 konsep AIDS. Yang pertama, perhatian. Pada tahap ini, wirausaha berusaha mendapatkan perhatian dari calon konsumen. Harus diperhatikan sikap yang baik, tutur kata yang berpakaian yang rapih dan sopan. Yang kedua, minat. Pada tahap ini, wirausaha berusaha meningkatkan perhatian calon konsumen menjadi minat dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan, mendengarkan dan memahami kebutuhan konsumen. Ketiga, keinginan. Pada tahap ini, wirausaha meyakini calon konsumen dengan menjelaskan keuntungan apabila membeli produk yang ditawarkan serta kerugian jika tidak membeli produk tersebut. Yang keempat, tindakan. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat mewujudkan kebutuhan, harapan konsumen, dan ide yang dibeli merupakan langkah tepat yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang kelima, kepuasan. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat memastikan bahwa kualitas barang jasa sesuai dengan harapan konsumen. Menetapkan harga jual. Yang pertama, menurut Kotlek dan Armansto 2010 nomor 314, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa dari nilai-nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. 2. Cara menetapkan harga jual. Secara umum, ada 4 metode untuk menetapkan harga jual. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua, berbasis biaya, laba, dan persaingan. Metode penetapan harga berbasis permintaan. Terhadap 7 metode penetapan harga termasuk dalam metode penetapan harga berbasis permintaan, yaitu sum pricing, penetroning pricing, price tree pricing, price pricing, all open pricing, basecon pricing, dan bundle pricing. Summing pricing. Strategi ini ditetapkan dengan jalan menetapkan harga yang tinggi bagi suatu produk. Kedua, metode pricing. Memperkenalkan suatu produk baru harga rendah dengan harapan dapat memperoleh volume menjual yang besar dalam waktu relatif singkat. 3. Presentity pricing. Strategi harga yang menetapkan harga tinggi demi membentuk kualitas produk yang tinggi. Keempat, price lining. Digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Yang kelima, all event pricing,
yaitu menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang dilakukan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengirim produk yang akan dibeli lebih murah. Yang keenam, ada damage backing preaching. Perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen. Kemudian, perusahaan menentukan harga yang harus dibayar kepada wholesaler dengan terkait. Yang ketujuh ada bottle pricing, penetapan harga dengan cara menjual produk dalam suatu pekat dengan suatu harga ditentukan yang lebih mudah dibandingkan membeli satu unit produk masing-masing. Metode penetapan harga berbasis biaya. Terdapat dua jenis metode penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu cost plus pricing. Metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Yang kedua, markup pricing, yaitu perusahaan menetapkan harga jual dengan cara menambah harga beli dari seorang pedagang dengan suatu persen tertentu. Metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menimbangkan biaya dan penetapan dalam penetapan harga. Metode penetapan harga berbasis persaingan, yaitu metode penetapan harga yang tetap atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan oleh pesaing. Menganalisis kepuasan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pertama, kualitas produk. Pelanggan akan puas bila mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan atau jasa. Pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang mereka harapkan. Yang ketiga, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menciptakan harga yang relatif memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Yang keempat, emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan kebanyakan, bahkan orang lain akan kagum terhadap dia bila menyukai produk. Yang kelima, kemudahan. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman, efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Pandita Jipto tahun 2003 nomor 104, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Pertama, sistem keluhan dan saran. Kedua, survei kepuasan pelanggan. Ketiga, ghost shopping. Keempat, loss customer analysis. Melakukan negosiasi. Strategi negosiasi terdiri atas 3 strategi, yaitu strategi menang-menang, strategi menang kalah, dan strategi kalah-kalah. Strategi menang-menang, strategi negosiasi yang berorientasi pada kemenangan kedua belah pihak. Strategi menang kalah, yaitu strategi negosiasi untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain. Strategi kalah-kalah. Strategi ini diambil karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak nasional. Teknik negosiasi. Agar seorang wirausaha atau penjual mahir dalam melakukan negosiasi dengan calon pelanggannya, maka harus mempelajari beberapa teknik dalam negosiasi, yaitu
meminta lebih dari yang diharapkan. Kedua, di awal negosiasi jangan dulu berkata ya. Ketiga, melakukan pinil terhadap profesional atau tawaran dari calon pelanggan. Saluran dan jaringan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuannya: 1. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan. Kedua, barang atau jasa produk tidak ada artinya bila tetap berada di dalam produsen. Ketiga, tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat diberi secara langsung dari produsen. Sistem distribusi. Sistem distribusi merupakan cara-cara yang dilakukan dalam menyalurkan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan yang memperlakukannya. Beberapa macam distribusi yaitu sistem distribusi langsung, sistem distribusi semi langsung, dan sistem distribusi tidak langsung. Saluran distribusi. Saluran distribusi merupakan suatu jalur pemerataan pemasaran baik transportasi maupun penyimpangan suatu produk, barang, dan jasa dari tangan produk ke tangan konsumen. 1. Pedagang. Pedagang besar, pedagang eceran, peralatan khusus, agen, broker, komisioner, eksportif dan importif. Macam-macam saluran distribusi. Produsen, konsumen, produser, pengeceran, konsumen, produser, pedagang besar, pengeceran dan konsumen, produsen, agen, pengeceran, konsumen, produser, agen, pedagang besar, pengeceran, dan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.